Baba. Halo semua, apa kabar? Biji anget? Sebelumnya, gue ucapin terima kasih sudah mampir di video ini. Semoga kehadiran video ini bisa menemani hari-hari kalian di masa pandemi. Di video kali ini, gue akan menceritakan alur cerita horor dari negara tetangga kita. Film ini berjudul The Babadook. The Babadook merupakan film psikologi horor asal Australia yang diangkat dari film pendek berjudul Monster, karya Jennifer Kent. Film ini berdurasi 94 menit, dirilis secara resmi di Australia pada 22 Mei 2014 oleh Entertainment One dan Umbrella Entertainment. Jika lo beranggapan bahwa film The Conjuring adalah film terseram sepanjang masa, film ini bakal mematahkan pendapat lo itu. Tanpa banyak basa-basi, kita langsung masuk ke alur ceritanya. Film ini dimulai dengan mimpi seorang perempuan bernama Amelia. Amelia merupakan janda beranak satu. Ia kehilangan suaminya, Oscar, yang meninggal dalam kecelakaan mobil. Saat itu mereka sedang dalam perjalanan menuju rumah sakit karena Amelia hendak melahirkan. Untungnya, Amelia berhasil diselamatkan. Begitu pula dengan anaknya, Samuel. Amelia pun terbangun karena teriakan Samuel. Samuel sendiri boleh dikatakan anak yang sedikit berbeda dari anak pada umumnya. Ia sering berhalusinasi dengan monster yang bersembunyi di bawah tempat tidur atau di lemari pakaian. Hal ini sangat wajar mengingat Samuel dibesarkan oleh Amelia yang boleh dibilang mengalami depresi berat semenjak kematian suaminya. Untuk menenangkan Samuel, Amelia biasanya akan membacakan buku cerita hingga Samuel tertidur kembali. Pagi harinya, Samuel sudah bangun sementara Amelia masih tertidur. Karena halusinasi tentang monster yang kerap muncul, Samuel sering bertingkah aneh. Ia terobsesi membuat senjata yang menurutnya akan ia gunakan untuk melawan monster. Hal tersebut tentu saja membuat Amelia muak. Maklum saja, Amelia masih belum bisa menerima kenyataan bahwa suaminya tewas karena kecelakaan. Ia seolah menyalahkan Samuel, gara-gara mau nganterin Amelia ngelahirin Samuel, suaminya jadi tewas dalam kecelakaan. Alright everyone, cerita pun berlanjut. Samuel pergi ke sekolah, sementara Amelia bekerja sebagai perawat di panti jompo. Di tempat kerjanya, ada rekan kerja Amelia yang bernama Robbie. Robbie sebenarnya naksir ke Amelia. Sayangnya, Amelia masih belum siap menerima belayan dari laki-laki lain. Alhasil, dia jadi lebih senang masukin timun daripada berhubungan dengan laki-laki. Halah, fokus ke cerita inti woi. Maafin gue ya, jiwa jomblo gue meronta-ronta kalau melihat adegan pacaran gitu. Sesaat kemudian, Amelia diberitahu kepala perawat bahwa Samuel membuat ulah di sekolah. Kepala sekolah dan gurunya mendapati Samuel membawa senjata buatannya ke sekolah. Capsek nawarin bahwa Samuel harus ada guru khusus yang mendampingi setiap aktivitasnya. Amelia tentu saja menolak karena dia nggak mau Samuel diperlakukan berbeda. Akhirnya dia mutusin untuk nyari sekolah lain. Untuk menghibur Samuel, Amelia mengajak anaknya buat ketemuan sama adik perempuannya. Namanya Claire. Claire ini punya anak perempuan yang seusia dengan Samuel. Namanya si Ruby. Tapi dia juga nggak suka sama Samuel yang menurut dia tingkahnya itu aneh. Biasanya, Claire dan Amelia ngerayain ulang tahun mereka secara berbarengan meskipun lahirnya nggak barengan. Bingung nggak lu? Nggak usah bingung woi, Amelia cuma nggak pengen ngerayain ulang tahun Samuel di hari kematian suaminya. Sayangnya, tahun ini Ruby nggak mau pestanya digabungin karena dia mau pesta ala-ala princess.
Amelia tentu saja kecewa, tapi dia nggak bisa berbuat apa-apa. Malamnya, seperti biasa, Amelia bakal ngebacain buku cerita sebelum Samuel tidur. Malam itu, Samuel boleh memilih sendiri buku cerita apa yang mau dibacain. Petaka itu pun dimulai. Samuel mengambil sebuah buku bersampul merah. Judulnya Mr. Babadook. Amelia sendiri nggak pernah tahu kalau ada buku cerita kayak gitu di raknya. Tapi dia nggak berpikiran yang aneh-aneh dan langsung ngebacain isi ceritanya. Sontak Samuel nangis kejar karena isinya serem. Ditambah gambar-gambarnya bikin Samuel inget sama monster yang selama ini dia anggap ngumpet di kolong tempat tidur dan lemari pakaian. Amelia pun berhasil nenangin anaknya hingga tertidur. Scene selanjutnya ini tentang timun elektrik yang tadi sempat gue singgung di awal. Pada mau lihat nggak? Tapi ntar dolar kuning. Tapi nggak apa-apa dah, tau gue juga belum monetisasi. Sedikit aja tapi nggak apa-apa ya. Jadi, Amelia itu lagi nonton film malam-malam nih setelah nidurin Samuel. Tiba-tiba adegannya cipokan gitu. Akhirnya, Amelia ngeluarin timun elektriknya yang sudah lama dia simpan. Tapi sayang, belum sempet ngecerit, dia udah dikagetin sama si Sam. Si Sam ngerasa digangguin sama Babadook. Setelah nenangin si Sam, Amelia kembali membaca buku tadi. Isinya semakin menyeramkan. Akhirnya, dia putusin untuk ngumpetin buku itu di atas lemari. Amelia merasa masalah Babadook sudah selesai sejak ia menyembunyikan buku itu di atas lemari. Sayangnya, Samuel sudah terlanjur termakan cerita tentang Mr. Babadook. Dia terus menceritakan kengerian tentang Babadook ke Claire dan Ruby. Maklum saja, sementara Amelia bekerja, pasti akan menitipkan Samuel di rumah Claire. Amelia pun meminta Sam untuk berhenti membicarakan Babadook. Tapi Samuel malah bilang kalau Babadook bakal nakutin emaknya itu dan masuk ke dalam tubuhnya. Amelia terlihat bergidik ketika mendengar perkataan anaknya tersebut. Suatu hari, Samuel ngeberantakin semua barang-barang peninggalan ayahnya yang disimpan di ruang bawah tanah. Disinilah jalan masuk Babadook ke alam bawah sadar Amelia dimulai. Sejak saat itu, Amelia mulai merasakan keganjilan demi keganjilan. Saat Amelia sedang duduk di meja makan, ia mendengar Samuel menjerit disertai suara benda terjatuh. Boom! Rupanya, lemari tempat Amelia menyembunyikan buku Babadook terjatuh. Ia heran kenapa lemari sebesar itu bisa jatuh. Samuel ditemukan di kolong tempat tidurnya. Amelia pun menarik Samuel keluar yang kemudian berteriak histeris. Don't let it in, don't let it in, don't let it in. Over and over, maksud gue berulang-ulang ya. Oke, muak dengan semua itu, Amelia menyobek-nyobek buku Babadook dan membuangnya ke tempat sampah. Hari ulang tahun Ruby tiba. Banyak kejadian yang menyebabkan hubungan Amelia dan Claire rusak di peristiwa ini. Pertama, Amelia harus bersitegang dengan emak-emak rumpi yang menyinggung keadaan Amelia yang belum juga bisa move on dari suaminya. Saat Amelia dan Claire sedang silang pendapat, Ruby dan Samuel juga sedang adu bacot di rumah kayu. Karena kesal, Samuel mendorong Ruby hingga terjatuh dan menyebabkan batang hidungnya patah. Claire yang murka meminta Amelia dan Samuel pergi dari rumah mereka sebelum anak lain juga ikut celaka. Amelia sangat muak dengan semua tingkah laku aneh Samuel. Dia memintanya berhenti berhalusinasi dan bersikap normal. Anehnya, Samuel malah kejang-kejang dan pingsan. Amelia lantas panik dan membawa Samuel ke dokter, lalu ia meminta diresepkan obat penenang. Lantas, apakah semuanya berjalan normal setelah Samuel dikasih obat penenang? Ya, Amelia bisa tidur nyenyak malam itu. Keesokan paginya, Amelia terbangun dengan senyuman karena Samuel masih tertidur. Tetapi, tiba-tiba ia mendengar suara ketukan pintu. Tak ada seorang pun di sana. Amelia menutup kembali pintu tersebut dengan heran. Ketukan pintu kembali terdengar, semakin keras. Tapi, saat Amelia hendak menutup pintu,
dia melihat buku Babadook di lantai. Kaget, Amelia mengambil buku itu dan membaca isinya. Buku itu kembali utuh dan di halaman yang sebelumnya kosong sudah terdapat cerita baru. Di situ digambarkan bahwa seorang ibu membunuh anjing dan anaknya, kemudian menggorok lehernya sendiri. Panik, Amelia membakar buku tersebut. Ia lantas menelpon Claire, menceritakan bahwa seseorang mengintainya dan Samuel. Sayangnya, Claire tidak bisa membantu apa-apa. Beberapa saat kemudian, telepon kembali berdering. Tetapi, itu dari Babadook. Babadook, Babadook. Itu suara gue ya, bukan dari suara movie. Oke, Amelia yang ketakutan setengah mati memutuskan untuk melapor ke kantor polisi. Tetapi dia malah ditertawakan saat mendengar terornya itu berupa buku bacaan anak-anak. Polisi lantas menanyakan mana buku tersebut. Sayangnya Amelia sudah membakar buku tersebut dan membuat polisi tidak dapat melakukan apa-apa tanpa buku itu. Amelia pun melihat jubah hitam di belakang polisi tersebut, mirip dengan jubah Babadook. Amelia merasa bahwa polisi tersebut ada kaitannya dengan Babadook. Ia pun bergegas meninggalkan kantor polisi karena ketakutan. Scene berganti. Babadook mulai melakukan teror lagi, langsung ke Amelia, mulai dari kecoa yang berhamburan dari tembok, makanan yang tiba-tiba membusuk di lemari es. Sialnya lagi, perwakilan dinas sosial mendatangi Amelia hari itu. Mereka ingin memeriksa kondisi Samuel yang sudah tidak bersekolah beberapa hari. Mereka menyerahkan sebuah surat. Samuel akan dirawat dinas sosial jika Amelia tidak mampu merawat Samuel. Malamnya, Babadook benar-benar meneror Amelia. Dia bahkan menunjukkan wujudnya dan masuk ke dalam diri Amelia. Amelia lantas membangunkan Samuel dan pindah ke ruang TV. Dia bergadang semalaman suntuk. Semuanya telah terlambat, Babadook semakin kuat. Babadook mulai meracuni pikiran Amelia. Entah bagaimana ceritanya, Amelia melihat seorang ibu membunuh anaknya di hari ulang tahunnya dengan sebilah pisau. Saat itu, Amelia melihat dirinya lah yang ada di dalam berita tersebut. Puncaknya, Babadook menjebak Amelia masuk ke ruang bawah tanah dan menyamar sebagai suaminya. Namun, Amelia akhirnya tersadar saat lelaki berwujud suaminya itu memanggil Samuel dengan sapaan The Boy. Babadook lantas mengejar Amelia ke kamarnya. Ia merasuki tubuh Amelia. Amelia kini sepenuhnya berada di bawah kontrol Babadook. Ia pun mulai melakukan semua adegan yang ada di buku. Pertama-tama, ia membunuh Bugsy, anjing peliharaannya. Target selanjutnya adalah Sam. Terjadi kejar-kejaran dan sempat terhenti karena tetangga mereka, Nyonya Roach, datang untuk memastikan keadaan. Setelah itu, Amelia kembali melanjutkan niatnya untuk menghabisi nyawa anak semata wayangnya. Beruntung, Sam sudah mempersiapkan semua senjata. Ia berlari ke ruang bawah tanah dan menjebak Amelia hingga ia jatuh tak sadarkan diri. Saat terbangun, Amelia sudah dalam keadaan terikat. Sam berusaha menyadarkan ibunya dari pengaruh Babadook. Dia mempertaruhkan nyawanya demi menyelamatkan sang ibu. Akhirnya Amelia tersadar. Babadook keluar dari dalam tubuh Amelia saat Amelia memuntahkan cairan hitam. Namun Babadook belum mau menyerah. Babadook menyeret Sam ke kamar atas. Kini giliran Amelia yang mempertaruhkan nyawanya demi menyelamatkan putranya itu. Dia pun berhasil mengalahkan Babadook dengan gertakan. Kalau seandainya lu nyentuh anak gua bunuh lu. Babadook kemudian melarikan diri ke ruang bawah tanah, takut sama emak-emak. The power of emak-emak ternyata ngaruh juga di film. Pasca kejadian malam itu, kehidupan Amelia dan Sam berjalan normal. Hubungan mereka kembali membaik, begitupun dengan Nyonya Roach. Sam akhirnya bisa merayakan ulang tahunnya di hari kelahirannya. Amelia sudah bisa menerima kenyataan tersebut. Dan pihak dinas sosial juga tidak bisa mengambil Sam karena semuanya kembali normal.
Film ini ditutup dengan ending yang agak menyisakan tanda tanya. Amelia memberi makan Babadook dengan cacing. Apakah ini berarti bahwa Amelia berhasil menjinakkan Babadook dan memeliharanya seperti hewan? Well, itu dia alur cerita lengkap film The Babadook. Semoga lo semua suka dengan video ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di video alur cerita film lainnya. Bye.